Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa semoga kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan sahabat semua yang selalu setia untuk menonton video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sahabat, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat serta menyaksikan keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalamnya kita akan melihat bagaimana lagi-lagi Ibu Sofiatul Al-Hayat bersama dengan teman-teman para apologet Kristen akan berdebat melawan para polemikus yang kerap kali mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iman kekristenan. Yang sangat disayangkan ketika mereka mempelajari Alkitab bukan untuk mencari suatu kebenaran di dalamnya, melainkan mereka hanya berusaha mencari kesalahan dan kemudian mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran dan dengan sesuka hati mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk mengusik-musik serta menyerang iman kekristenan. Maka dari itu mari kita saksikan bagaimana Ibu Sofiatul Al-Hayat bersama dengan teman-teman para apologet Kristen akan membungkam serta mematahkan setiap argumentasi dari teman-teman polemikus. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Ya, tapi jangan ngaco. Jangan framing ya. Kalau framing saya mute kamu. Seandainya dunia ini di sisi Allah itu bermanfaat, itu orang kafir itu nggak dikasih makan, karena dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan di akhirat. Kau mau jadi apa, mau memperkaya dia apa, tapi kalau kau kafir nanti nggak menyembah Tuhan yang benar, itu neraka kholidina fiha. Kalau orang muslim sholat setengah malam atau sholat sebelum subuh itu melebihi dari dunia dan akhirat, melebihi kekayaannya dunia dan isinya. Apa manfaatnya dunia? Dunia itu mempernya biaya patul. Kamu 40-60 tahun sudah kaya atau sudah mampus. Tapi kalau di akhirat kekal, kalau kamu nggak menyembah Tuhan, Tuhan yang benar, dengan Tuhan kamu manfaatkan sebagai penjelmaan manusia, itu adalah kekafiran yang nyata. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Allah adalah tidak mau diserupakan dengan manusia. Allah adalah tidak mau disamakan dengan makhluknya. Kalau kalian masih menyembah dengan makhluknya, itu adalah kekafiran yang nyata. Sabar. Jaga emosi. Aku takut kalau dia tiba-tiba mati serangan jantung itu loh. Kita sabar. coba ini. Tunggu, Bu Sofi. Paling banter ya, 75 tahun bro. Tapi ingat pembalasan Allah, kamu menghinakan Nabi Muhammad, menghinakan Al-Quran, menghinakan Allah Subhanahu Saya wa tidak pernah mau mengikuti Nabi seperti Nabimu. Udah 3 menit. Kalau kamu menyatakan Tuhan yang menciptakan jin, kau jadikan Tuhan. Itu Oke. saya ini ya itu. Bu Heni, Maaf, sudah 3 menit. Maaf. saya jawab. Ya, Bu Sofi, ya, yang lain diam ya. Oke, silakan. Saya jawab. Hanya orang bodoh yang menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik batu hitam Ka'bah. Hanya orang bodoh yang percaya mengusap rukun Yemeni, batu sudut Yemeni, dan batu sudut hitam menghapus dosamu. Hanya orang goblok yang menyembah Allah yang tidak dia kenal. Dan ketika dia sudah melakukan semuanya masih ditimbang-timbang amal solehnya, bahkan harus ditetapkan masuk neraka. Surah Maryam 19 ayat 71. Bagimu sudah ditetapkan neraka. Jadi Allahmu adalah Allah yang menjamin neraka. Sedangkan orang Kristen dikatakan apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga, kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus bukanlah manusia yang lahir dari air mani hina seperti nabimu. Yesus tidak pernah lahir 4 tahun setelah bapaknya mati seperti nabimu. Yesus lahir dari kalimatullah al-Qoha ila Maryam. Dia lahir dari firman Allah yang diturunkan ke dalam rahim Maryam. Yesus tidak pernah lahir dari air mani hina seperti nabimu. Semua sikapnya, sifatnya, amalnya, ajarannya, moralnya suci. Bahkan di dalam Quranmu dikatakan, Maria, engkau akan diberi anak dan engkau melahirkan seorang anak laki-laki yang suci, yang gelarnya adalah Kalimatullah dan Rohullah. Dia tidak pernah disentuh setan sejak dari lahirnya, dan dia akan datang kembali di dalam awan-awan, di dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat yang menjadi hakaman muksitan, yaitu hakim yang adil. Dan saya sudah katakan tadi,
Di Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Yesus berkata, akulah yang hidup, akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yesus yang pegang kunci nerakanya. Saya tanya, kalau Allah mau berkata surat Maryam 19 ayat 71 bahwa kamu ditetapkan masuk neraka, kamu sebentar lagi lihat-lihat ya, dan kamu akan tahu bahwa janji hoax, kamu akan menyetubuhi dan memecah perawan bidadari 72 berdana motor itu cuma hoax. Ngerti kamu? Itu cuma iklan, reklame, promo yang tidak ada kenyataannya. Yesus berkata sesat ajaran yang mengajarkan kawin mengawinkan seperti ajaran. Jadi kamu harus berhati-hati. Kamu yang akan masuk ke dalam neraka, tapi kuncinya dipegang oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Jadi kalau kamu tidak mengakui Tuhan kami, maka dia akan datang kembali kedua kalinya, bukan menunggang keledai, tapi dia akan menunggang kuda, peperangan, dia akan membawa pedang dan akan membunuh kalian, antikris yang tidak menerima dia sebagai raja dan juru selamat. Amin. Oke, time out. Oke, nanti disambung lagi Bu Sofi. Oke, sekarang saya kasih Pak Gabriel. Silakan buka mic-nya. Ya. Oke, Pak Amir Ali ya. Pak Amir Li ya, Abdul Amir Li ya. Pak Amir Ali, aku mau tanya apakah Allah mengetahui semuanya? Itu aja pertanyaannya, Oke. Pak. Tapi aku lanjut ya. Oke. Oke, Oke, aku silakan, aja. Oke, ini Pak Gabriel, sebentar. sabar Bu. Aku mau tanya dia Allah, Pak Gabriel. apa Allah mengetahui dia menciptakan apa dulu? Ini masalahnya aku begitu. yang mualaf, bro. Oh iya ya. Jadi begini Pak Amir. Pak Amir tolong dijawab singkat Aku aja. jawab apa yang dikatakan si Sopatul tadi. Oh, no. Itu Gabriel dulu, bukan Gabriel jawaban aja, Sofia Gabriel. tuh, Pak. Hei, Maaf, Pak Amir. Sopatul, kamu Jangan, mengatakan itu bahwa pertanyaannya Pak Gabriel. Sabar dulu, Ditanyakan, dijawab Oke. dulu, Pak. nggak mau ceramah kayak si Sopatul. Di mute dulu itu orang Enggak. Saya kalau dia nggak mau dengar. Apakah mungkin apa itu yang dinyatakan Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa? Sedangkan Yesus Pak. mempunyai Tuhan, Yesus sujud, Yesus ini apa bedanya dengan manusia biasa Pak seorang nabi? Amir, apakah Apa Anda itu yang mendengar perkataan Sedangkan saya? Yesus Pak tidak Amir, bisa berbuat apa-apa Pak dari Amir, diri saya sendiri. moderator. Apa yang diandalkan kalau dia Pak tidak bisa Amir. berbuat di apa-apa? mute aja Bu, di mute Oke, aja Bu. saya mute. Maaf Pak Amir, Anda tidak memakai etika yang baik. Saya memberikan Anda kesempatan untuk berbicara, tetapi Udah tua, Anda menyalahgunakan kesempatan yang saya berikan. Saya minta maaf, Aduh. saya mute Anda. Ya, Pak Amir nggak mau dengar Ibu Heni sih. Bagaimana mau Maaf. tolong Pak Amir? maaf ya. Aduh. Jadi gini, Pak Snipe, Pak Gabriel, Gabriel. silakan ulangin pertanyaan. Tolong Pak Amir dengarkan. Ini pertanyaan buat Anda, oke? Iya. Kontrol emosi Pak Pak Amir, Gabriel kontrol bicara. emosi. Ayo, silakan Pak Kontrol, Gabriel. iya betul. Ini kan Ya. pertanyaan saya, apakah Allah mengetahui segalanya? Kau mengetahui kenapa Allah tidak tahu apa yang dia ciptakan dulu? Lupa. Bumi apa langit? Apa pulpen? Oke. Ini Oke, saya pertanyaannya buat Pak Muslim. Gabriel. Iya. Iya, Tolong dijawab ya Pak Abdul Amir. Ya silakan, saya buka mute-nya. Oke, jawab yang sempurna karena setengah langkah lagi ini Pak Gabriel mau mualaf ini. Jadi jawab yang sabar, jangan emosi. Kalau enggak Ya, oke. jadi mualaf Pak Gabriel ini. Kalian yang salah. Ayo Pak Amir, yang Silakan Pak pelan-pelan. Abdul Karena Amir. Allah adalah maha segala maha dan Allah adalah pencipta langit dan bumi ini. Pasti Allah adalah maha mengetahui apa yang ada di hatimu semua ini. Di hatimu aja tahu. Baru kamu merencanakan apa-apapun, itu Tuhan sudah tahu, bro. Oke, Apa yang sekarang Yesus tolong. itu sudah diangkat ke langit sana, dia tahu kamu. Bahkan Yesus itu nggak tahu kitabnya itu kitab apa. Yang kau pelajari itu kitabmu yang kau pelajari itu Yesus nggak tahu. Iya, Pak Amir, sabar. Gua nanya, apakah Allah mengetahui apa yang dia ciptakan dulu? Apa yang diciptakan? Apa menciptakan langit dan bumi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu Ya, huwallazi Dia ciptakan apa dulu? samai. Banyak yang diciptakan Dia Allah. ciptakan apa dulu? Kekuasaannya kepada manusia itu dengan ciptaannya sehingga Mana? ilmuwan- Kalian Pak Amir, sabar Pak Amir. Pak Amir. Pak Pak Amir. gimana? Kalian cuma Pak mencemooh. bisa menjawab saya. Sabar Ah, atuh, Pak. Oke. Pak Amir, saya lagi tenangin Pak Amir. Kalau saya yang seperti Pak Amir selesai semua Nah, kamu sudah mengorek-ngorek Sabar. Tuhanku, mengorek-ngorek Quranku. Ah. Kalau jelas menyatakan bahwa Yesus tidak bisa Amir. berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu sudah jelas kok. Apa yang mau Pak. Bro. Oke, Amir. maaf saya mute lagi dia Pak Amir ini. Kayaknya dia belum minum obat tadi masuk ke sini. Ya betul. Mestinya minum obat dulu Pak Kontrol Amir. emosi dulu. Budi, Ya. kamu 1000 kali kamu masuk, 1000 kali Diki kalau telepon kamu nggak bagus. Sopan Oke, dikit lah, menghormati gini, ada di sekarang dalam. gini, Kamu Pak ingat Gabriel. saya. Karena Ya. berhubung Pak Abdul Amir ini tidak bisa menjawab, kepada siapa lagi nih? Muslim ada dua nih. Don Ada Raptor juga boleh. Don Rapture. Oke, saya buka. Don Rapture, silakan menjawab. Sabar Bu. Jadi gini Bu. Menjawab apa nih? Saya sampai lupa Budi, pertanyaannya apa. Oke, Sabar dulu Pak Don. bentar Ini Pak, ada Pak si Don. Budi. Ada si Budi. Bud, kamu tolong Bud. Penyampaian yang santai, yang berwibawa kenapa sih nggak boleh? Cobalah buanglah emosi, dendam apa semua.
Ya baik-baiklah Budi kalau ngomong. Ingatlah, kamu ini gimana? Ayo bicara Budi. Budi yang mana nih? Saya belum buka. Gema Islam. Gema Islam. Iya. Oke, saya buka ya. Ya. Ayo, Oke. ya saya. Oke. Gini ya, tadi Anda menyatakan bahwa di surat Al-Hadid wal awwalu wal akhiru wad dhahir wa huwa ala kulli syai'in alim. Itu adalah untuk menunjukkan masalah Yesus itu. Mas, siapa itu? Sopi Apil itu. Ya. Budi, Itu jaga Yesus itu. perkataan. Sebentar, saya Jemaah Islam ngomongin nih, sebentar, kamu Jemaah Islam sebentar, Jemaah Islam sebentar. Yang dipertaruhkan saya mualaf. Jadi saya yang bertanya. saya begini Jalan Bang, sama ya. nggak tahu Anda mau segalanya. mu'alaf, mau kafir, mau apa, Nah, saya yang nggak ada urusan. dipertaruhkan saya, yang Nggak ada urusan dipertaruhkan saya. saya. Oh, jadi nggak tahu. Kalau lu nggak Saya tahu. nggak mau urusan, mau kafir ke kamu, mau Islam ke kamu. Iya, lah, itu berarti hati Allah Bukan lu kamu. nggak soal tahu. urusan, tapi pertanyaannya bisa nggak kamu Apa menjawab? pertanyaan kamu? Coba kasih tahu sama saya apa. Oke, Sophia Phil- silakan Apa Pak ya? Gabriel diulang lagi. Buka telinga Sophia ya. Phil suruh turun di Bukan sini, telinga saya ya. ngobrol sama dia tuh. Satu kali Nggak kamu sama ngomong aku aja. begitu kuki kamu Budi. Udah kuperingatkan Budi. Sophia Phil, ya Mas begitu. Sophia Ya itu orang udah, kafir, mau ngomong apa lu? Ini si Udah, Munir ini sudah. ceritanya. Satu kali Kamu lagi nggak coba bisa kamu menyebut ngomong. nama saya Sophia kita, Phil, kita gua nggak kasih butuh tahu kamu. namanya. Kamu mau ke neraka, silakan kamu ke neraka sana, memecah Kamu perawan yang ke perawan neraka. 72 wanita berdada montok dan bervagina rapat terserah lu. Oke, aku udah mute dia. Udah didiemin aja dia. Berarti dia nggak bisa diajak ngomong. Udah stop. Berarti Oke, nggak bisa begini. jawab ya. Udah, Kamu bukan dia nggak bisa laki-laki jawab. juga. Dia nggak punya etika dalam hal menjawab. Kita kan bertanya baik-baik ya. Islam di luar sana tolong dengar ya. Kami Kristen di sini ingin sekali mendapatkan jawaban dari kalian dengan tepat, dengan benar, dengan etika yang tepat ya. Jadi kita nggak mau ada timpang tindih di sini. Tolong didengarkan. Jadi di sini masih ada Pak Don. Silakan Pak Don. Tadi pertanyaan Pak Gabriel sudah tahu kan? Silakan. Nggak tahu, saya sampai lupa itu. Oke, kamu Apa boleh itu? tanya lagi kepada dia sekarang. Yang lain tutup, yang lain tidak boleh bicara ya. Silakan Pak Gabriel, ulangin kembali. Apa yang diciptakan Allah dulu? Bumi, apa langit, apa pena? Jadi Oh. pertanyaan kan Allah Maha tahu. Pertama, itu cukup dijawab dengan ayat kursi Al-Baqarah 255. Jadi apa ya? Al-ayat. Jadi Allah lah, dialah yang satu-satunya yang hidup. Nah, ini ada kaitannya nih. Yang maha Enggak, yang hidup diciptakan satu-satunya, Allah dan yang pertama, bro. Aku nggak butuh yang itu. segala sesuatu itu diciptakan Allah atas kehendaknya. Jika kita bertanya tentang Ah. duluan mana itu artinya Oh, kita sedang mendimensikan Allah itu satu dimensi dan waktu dengan kita. Begitu. oh, jadi Allah tidak tahu dia apa ciptakan dulu gitu. Oh, Allah menciptakan Ars dan Lauh Mahfuz. Apa yang Ya. diciptakan dulu? Menurut Al-Quran. Allah menciptakan kalam. Bisa ada Kalam kita- apa? Kalam di mana dalilnya? Oh, ada. Kalau dalil mungkin Mana? tidak saya tahu. Oh ya, Iya. yang diciptakan dulu kalam ya? Iya. Oh, Kalam kalam. itu apa? Kalam. Kalam itu apa? Kalam itu apa? Kalam itu apa? Kalam itu sifat Allah yang maha berkalam, begitu loh. Oh, sifat Allah Maha Kalam itu berkalam. kata-kata bukan? Iya, artinya di situ ada keterangan pena. Oh. Oke. Pena ini sebetulnya metafora Oh, terhadap sebentar. sifat Allah yang maha Sebentar, menulis kalam segala itu, ketentuan kalam bagi itu, sebentar, kalam itu perkataan Allah apa pena? Kalam itu ciptaan-ciptaannya. perkataan Allah apa pena? Kalam itu perkataan Allah apa pena? Allah itu punya sifat kalam dan mutakaliman. Tidak, Berkalam saya itu tanya, kalam tuh tadi kamu ngomong pertama kalam perkataan Allah terus kok jadi bolpen. Saya tanya, kalam itu yang diciptakan pertama kali perkataan Allah apa pena? pena itu metafora ketika Allah ingin menerangkan dialah sifat yang menciptakan yang menciptakan langit dan bumi itu awalnya tuh Allah kan menciptakan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz Oh. Pertanyaannya bukan Ada itu. lagi yang lain. kan Kalam kalamnya. itu loh, kalam itu loh, Artinya, kalam itu kalam itu perkataan Allah apa pensifatan kepada bolpen? Allah itu berkehendak menciptakan segala sesuatu itu dengan ketentuannya. Nah, di sanalah ketentuan takdir segala makhluk Sebentar, Bapak. Yang Sebentar, telah Don tertulis Neptur. di masyarakat Sebentar, Don dan Neptur. sering. Gitu. Sebentar, Don Neptur. Sebentar. Allah menciptakan kalam dulu ya. Kalam itu kata-kata Allah ya. Benar kan? Tadi Nggak ada saya Allah kan pernah bisu. jelaskan Sebentar, aku nanya benar nggak? Jelaskan. Kapan? sifat Sebentar. Allah. Kalam Kalau nggak kalamnya ada. kayak bolpen Kalam kan kata-kata Allah, berarti Allah pernah bisu. Kalam itu artinya apa? Kata-kata Allah bukan. kalam, iya, kalam. Kata-kata Ada Allah. lagi. Jadi Allah menciptakan kata-kata itu pakai apa? Oh, pakai apa? Allah itu memiliki sifat, nama, dan Oh, pakai dirinya, sifat. kehendaknya sendiri. Ketika Oh. dia ingin menerangkan, memberikan Don, informasi, Don, ada Don, wahyu. Don, Oh, kamu percaya, Secara- bentar, Don, kamu percaya nggak bahwa Allah itu menciptakan dengan berkata-kata kun fayakun? Oh, percaya banget Ibu Sofia. Iya. Ya terus kalau kun fayakun ini juga diciptakan kata-katanya, dia menciptakan kata-kata kun fayakun itu pakai apa?
Nah, dan saya tinggal di share ayat. Di situ ada surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada. Apa artinya percuma? Kun fayakun. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, artinya di situ menciptakan. Bentar. Kun fayakun itu kalam Allah apa? Jadilah maka nah, kamu jawab dulu pertanyaan saya. Kun fayakun itu sebentar. Kun fayakun itu perkataan kalam Allah bukan? Perkataan kalam Allah, Bu Sofia. Nah, terus tadi kalam Allah itu belum diciptakan. Ngerti nggak? Jadi Allahmu tuh pernah bisu, pernah nggak bisa berpikir, pernah nggak bisa ngomong. Lihat terus kayak bisu, mau ngomong kun fayakun untuk menciptakan kata-kata kun fayakun itu loh pertanyaan saya. Saya ulangi Bu Sofiatul Ahayat Indonesia. Saya ulangi John Legend. Kun, ya, kamu percaya nggak? Allah itu menciptakan segala sesuatunya melalui kalamnya. Dia hanya berkata, dia hanya berfirman. Kun fayakun jadi, maka jadilah. Ya, di dalam Alkitab, sebentar, di dalam Alkitab, Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, Allah, sebentar, dikatakan di Mazmur 33 ayat 6, Allah itu kalau menciptakan dia lewat dua. Yang pertama lewat firman-Nya, yang kedua lewat hembusan nafasnya atau roh yang memberi kehidupan. Kalau di kamu cuma kata-kata. Sekarang tanya, sebelum Allahmu bisa berkata-kata kun fayakun kan dia bisu. Dia belum punya kata-kata nih, masih bisu. Bagaimana dia bisa menciptakan kun fayakun? Dengan apa dia menciptakan tadi udah agak kun ngerti fayakun? nih Bu Sofia Al-Hayat Indonesia. Gimana nggak ngerti? Malah bener-bener saya nggak ngerti, Bu. Betul. Allah menciptakan kata-kata pakai kata-kata dong. Sebelum dia punya kata-kata, dia cipta dengan pakai apa gitu loh. Coba disimak. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, apa di sana keterangannya berkehendak, berarti di sana ada imannya. Jadi Allah berkehendak dan sifatnya Allah itu maha berkehendak. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, kepada sesuatu, cukuplah ia berkata, ada kehendak dan ada. Oh ya, kata-katanya dari mana? Kata-kata itu sifat Allah. Kita tidak menuhankan Tuhan yang bisu, Pak. Siapa? Gabriel. Iya. Bukan, kamu tuh tadi berkata sifat Allah yang berkata-kata itu diciptakan. Kamu tadi berkata sifat Allah, sifat yang suka ngomong nih Allahmu itu diciptakan. Pertanyaan kita dengan apa kata-kata Allahmu itu diciptakan? Sedangkan Allah menciptakan segala sesuatu dengan kata-katanya. Begitu loh. Sofia Al-Hayat Indonesia. Boleh nggak saya share ayat? Udah. Sekarang gini, Pak Gabriel, sekarang ada Pak Dodot yang membantu menjawab. Silakan Pak Dodot untuk membuka mute-nya. Silakan Pak Dodot. Ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Lanjut dulu tadi saya nimbrung. Enggak, ini kan tadi udah sampai di mana saya sudah bingung karena sudah kadung. What happened with you? Ini Bang, ini teman-teman Kristen itu mempersangkakan bahwa Allah itu punya sifat bisu. Begitu. Ditanyalah kapan Allah itu pertama kali dia berkata-kata. Ya, tidak ada pertama tidak ada kata pertama dan terakhir. Allah itu maha berdiri dan ada dengan kehendaknya. Dia awal wal akhiru. Dia yang tiada ada awalnya dan tiada pernah ada keberakhirannya. Dia tetap selama-lamanya. Kamu kan mengatakan kalam itu diciptakan. Artinya kalam itu makhluk ciptaan Allah. Jadi kata-kata itu bukan sifat melainkan diciptakan. Ya, sekarang aku tanya, kalam yang pertama kali diciptakan itu makhluk apa bukan makhluk? Kalam itu sifat. Lauh mahfuz. Hah? Lain lagi. Tadi Pak Gabriel tuh bertanya, Muslim dengarkan pasang kuping. Kalau sebentar John, aku kan sudah ngomong kalau masuk Zoom kita. Kalau dengernya tuh pakai kuping, ngomong pakai baru mulut. saya ngomong kalau garuk pakai tangan. Kamu enggak, kamu dengernya pakai mulut, kebalik. Denger tuh pakai kuping, John. Tadi Pak Gabriel bertanya, apa yang pertama kamu dengar pakai kuping, jangan pakai mulut, dengar pakai kuping. Pak Gabriel bertanya, apa yang pertama kali diciptakan, John? Kamu berkata yang pertama kali diciptakan kalam. Apa itu kalam? Kata-kata Allah. Terus saya tanya, loh katanya Allah menciptakan segala sesuatu lewat kata-katanya, kun fayakun. Lah dengan apa? Dengan kata-kata yang mana lagi Allah menciptakan kata-katanya? Itu loh pertanyaannya. Itu adalah pena yang merujuk kepada metafora. Saya ganti meneh bolpen. Aku kan mau wes ngomong. Bolpen meneh. Ini kalau salah pengertian tuh ya sulit gitu loh. Kan saya itu menjelaskan tuh Ya udah, gua ganti pertanyaannya lain. Gua ganti Bu Sofi. Ciptaan apa bukan? Apa tuh? Jadi saya ngedenger apa? Makhluk Allah, apa kalam Allah itu makhluk? Nih denger pakai kuping, pasang kuping. Begini Bu Sofi, saya runut ya. Allah itu kita kenali dengan namanya, sifatnya dan apa imanen, kehendaknya. Tadi saya kutip tuh. Udah, oke, Pak Don, tenang. Aku ganti dengan pertanyaan yang lebih gampang. Pak Don, tenang. Aku ganti dengan pertanyaan yang lebih gampang. Tidak bisa. Jadi sifat Allah kehendaknya tidak pernah ada awalnya, tidak ada. Makanya saya bingung. Kapan Allah menciptakan kata-kata? Ya udah, iya. Makanya Pak Don nggak bisa menjawab itu. Saya ganti dengan pertanyaan yang gampang.
Allah Maha Kuasa semua nggak? Begini loh Pak Gabriel. Sebentar aku tanya Pak Don, sebentar, tenang. Dengarkan dulu. Pak Don kalau nggak bisa dengar saya mute lagi ya. Pak Don sebentar, dengarlah sebentar Pak Don. Allah Maha Kuasa semua kan? Sama gitu. Sebentar, jangan kejang-kejang. Pak Don jangan kejang-kejang. Sebentar aku tanya lagi. Yang itu dihapus saja dulu, yang itu dihapus. Pak Don nggak jawab. Oke, aku nanya lagi ya, aku ganti pertanyaan yang lebih gampang. Allah Maha Kuasa kan? Maha bisa semua kan? Yoi. Allah bisa makan nggak? Alah. Nggak perlu Pak, kalau mau pun nggak perlu, ngapain? Ya, aku tanya Allah bisa makan nggak? Ya begini, kalau nggak makan. Aku tanya Allah bisa makan nggak? Perut, mencet itu bukan sifat Allah Pak, itu sifat manusia. Jadi Allah nggak bisa makan? Bisa aja, cuman belum tentu mau. Iya, aku tanya dia bisa makan nggak? Kalau bisa aja aja. loh, bisa atau tidak. Aku tanya Saya bisa atau aja. tidak? Cuma mustahil. Oh mustahil, jadi Allah nggak bisa makan? Bisa, cuman mustahil kalau kehendaknya. Allah bisa makan? Nah, ini jawabannya makan, bisa itu atau bukan tidak Downgrade, loh jawabannya. Bisa sih bisa. Bisa makan, Allah lu bisa makan? Ya bisa lah. Ini Pakai pertanyaan. apa? Nah, ini. Enggak lah, udah di Tuhan yang tahu. bermutu gitu loh. Ini Hah? Gabriel ini nggak pakai otak kayaknya. Kalau Allahnya orang Kristen bisa makan. Bisa makan Allahnya orang Kristen. Kayaknya ini perlu Pertanyaan yang simpel loh Pak. Nih saya kasih Anda share screen. Saya kasih Saya kan Anda udah share jawab screen. bisa. Saya kan udah Iya, jawab bisa. Gabriel skip aja. Bentar, saya kasih- Ya udah bisa. Yang nggak bisa makan itu berhala nih. Udah, yang lain Kemudian aja. si Abraham ya dalam ceritamu ya pergi diam-diam kepada berhala mereka lalu bilang, apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Berhala-berhala karena patung, nggak punya roh, nggak hidup, benda mati, nggak bisa makan. Oke teman-teman, puji Tuhan kita bersama-sama telah menyaksikan serta melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik dan juga memanas ya. Karena dimana kita melihat ketika teman-teman polemikus setiap argumentasi yang mereka bawakan dan narasi yang mereka bawakan itu bisa dipatahkan oleh teman-teman apologet Kristen. Hal itu membuat mereka pada akhirnya emosi, kepanasan, dan kesurupan untuk selalu menghujat iman kekristenan. Memang sangat disayangkan ketika kebenaran itu dibukakan, pastinya akan ada orang yang akan merasa kepanasan. Karena apa? Karena pasti hal itu akan bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Seperti itu, apalagi kalau kita melihat dan kita sudah mengetahui bahwa tujuan dia berdiskusi atau berdebat hanya untuk menyerang iman orang lain, pastinya dia akan mencari cara untuk bagaimana supaya teman atau lawan debatnya itu akan merasa insecure atau mereka merasa tak berdaya seperti itu. Akan tetapi menurut saya teman-teman polemikus ini mereka salah memilih lawan debat. Karena apa? Karena Ibu Sofiatul Al-Hayat dan teman-teman apologet Kristen lain yang mereka itu sangat luar biasa pintarnya dan mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan iman, keyakinan mereka dan apa yang mereka pelajari dan yang memberkati mereka dan mereka bukakan untuk teman-teman para polemikus dan juga teman-teman yang selama ini dibutakan oleh kebenaran itu sendiri. Dan kita melihat bagaimana Ibu Sofiatul dengan hikmat, dengan penuh kepercayaan diri, dia bisa membungkam serta membantah setiap narasi bahkan argumentasi dari teman-teman para polemikus. Alhasil membuat teman-teman polemikus kepanasan, bahkan mereka sampai kesurupan menghujat iman kekristenan seperti itu. Ya memang begitulah jikalau kita sedang berada atau melihat ruang diskusi atau debat yang sedang berlangsung. Ketika suatu kebenaran itu dibukakan, pasti akan ada orang yang akan tidak menerima, bahkan mereka akhirnya kepanasan, emosi, sampai-sampai mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan ketika kita sedang berdiskusi atau berdebat. Karena kita juga mau berjalannya suatu diskusi atau debat ini supaya juga orang-orang yang menonton bisa
teredukasi dan mendapatkan sesuatu hal yang baru seperti itu. Oke teman-teman, kita hanya bisa berdoa supaya teman-teman para polemikus ini hati mereka dilembutkan, mata dan dibukakan supaya mereka boleh menerima setiap kebenaran yang telah disampaikan oleh teman-teman para apologet Kristen, supaya mereka bisa melihat keselamatan, kebenaran dan hidup yang kekal yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen supaya mereka boleh terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi pemberita kabar baik dimanapun mereka berada. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.